العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Teman-teman, para hadirin dan hadirat segala pendengar yang kami hormati, segala kebaikan dan puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kita memohon dengan nama-nama Allah yang sempurna dan sifat-sifatnya yang tinggi, mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluh senantiasa menjadikan negeri ini negeri yang aman, dan Allah tetapkan nikmat aman itu kepada kita bersama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mencatat majlis kita ini sebagai majlis yang membawa kebaikan dan bernilai ibadah di sisinya, sebagai bekal yang akan kita bawa untuk bertemu dengannya. Teman-teman, segenap para pendengar yang kami hormati, malam ini kita akan lanjutkan kuliah agama kita dengan tajuk mengenal orang-orang atau kaum yang meruntuh agama. Meruntuh sesuatu, teman-teman, meruntuhkan sesuatu itu jauh lebih mudah daripada membangun. Meruntuhkan sesuatu, merusak sesuatu itu jauh lebih mudah daripada membangun. Orang untuk membangun sebuah rumah atau bangunan tinggi, maka mereka membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi kalau untuk menghancurkannya hanya butuh waktu sesaat. Dan ini seakan-akan, teman-teman, kaedah yang berlaku praktis dalam seluruh lini kehidupan. Contoh, ada orang yang membangun rumah tangga bertahun-tahun. Bertahun-tahun dia menjalani rumah tangga yang baik, apik, dan tidak ada masalah. Tapi untuk menghancurkan rumah tangga itu cukup dengan sesaat, dengan satu kata cerai atau talak, maka rumah tangga itu akan usai dan rusak. Demikian pula agama. Agama berada di muka bumi ini melalui perjalanan dan perjuangan yang sangat hebat dan sangat panjang. Agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini dibangun oleh para nabi, teman-teman. Di mana para nabi dan rasul Allah yang jumlahnya sangat banyak, ratusan ribu para nabi dan rasul, hanya sebahagian nama mereka yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Di antara para nabi dan rasul itu, Muhammad, sebahagiannya kami kisahkan nama-nama, perjalanan dan jejak-jejak mereka kepada engkau. Tapi sebahagian yang lain tidak kami sebutkan. Dan kata para ulama, jumlah para nabi dan rasul yang mengemban dakwah, membangun agama ini di muka bumi, itu jumlah mereka jauh lebih banyak dibanding yang disebutkan nama dan kisah mereka oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, teman-teman, sunnatullah yang berlaku, tidaklah setiap kebenaran itu dibangun, ada dan tumbuh di tengah masyarakat, kecuali akan ada orang-orang yang berupaya untuk merusaknya. Nah, sebab-sebab kerusakan inilah yang akan kita kaji pada majlis kesempatan ini. Pernyataan tentang kaum perusak agama, teman-teman, atau hal-hal yang bisa merusak agama, ini datang dalam asar sahabat yang mulia, sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Katsir di dalam kitab beliau Musnad Al-Faruq. Musnad Al-Faruq itu nama kitab
Artinya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Faruq. Siapa Al-Faruq? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau disebut dengan Al-Faruq. Kenapa? Karena beliau menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Selama Umar hidup, tidak ada fitnah yang menebar di tengah kaum muslimin. Namun ketika Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, yang sekarang yang sepanjang masa diagungkan oleh orang Syiah Rafidhah, maka di saat itu pintu fitnah yang begitu kokoh, pintu izzah di dalam Islam yang begitu kokoh sebelumnya, maka terbuka lebar, terjadilah fitnah demi fitnah, bagaikan gelombang tsunami yang sangat besar, dan terus berganti baju sampai akhir hari kiamat. Dialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, asar ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dengan sanad yang jayyid, dengan perjalanan yang baik, artinya sanadnya adalah sanad yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan. Dari seorang tabi'i yang bernama Al-Imam Amir bin Shurahil Asy-Sya'bi rahimahullah. Beliau adalah seorang ulama tabi'in yang belajar kepada para sahabat. Sampai beliau pernah menyatakan sebuah pernyataan, kata beliau, adraktu 500 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendapatkan, menemui dan belajar kepada 500 orang sahabat Nabi. Berarti ini bukan sembarang orang, orang yang belajar kepada murid-murid yang dididik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Universitas An-Nabawiyah. Apa kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah? Beliau menuturkan bahwasanya telah mengabarkan kepada beliau Ziyad ibn Hudair Al-Asadi rahmatullah alaih, bahwasanya dia menyatakan qala li Umar. Suatu kali Umar pernah berkata kepada aku. Apa kata Umar? Ya Ziyad, hal tadri ma yahtimu da'aimat Islam? Wahai Ziyad, tahukah engkau apa yang bisa menghancurkan dan merusak fondasi dan tiang-tiang agama Islam? Ini pertanyaan dari sahabat Umar bin Khattab kepada murid beliau, yakni Ziyad Al-Asadi rahmatullah alaih. Di sinilah bermula ilmu. Kenapa? Karena di antara proses di dalam mendapatkan ilmu adanya proses tanya dan jawab. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Sekiranya jawaban tidak diketahui, maka dia mengatakan, wallahu alam, saya tidak mengetahui. Inilah proses ilmu. Apa kata Ziyad Al-Asadi rahimahullah? Ia mengatakan, qultu la. Aku berkata, saya tidak tahu apa hal-hal yang bisa menghancurkan Islam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, yang pertama adalah zallatul alim, ketergelinciran seorang alim, seorang ulama. Satu. Yang kedua, wajidadul munafiqi bil Quran, dan orang-orang munafik yang pintar di dalam berargumentasi dengan Al-Quran. Perhatikan teman-teman, orang munafik dia membela kebatilan tapi menggunakan argumentasi kebenaran. Yang diucapkannya itu benar, tetapi di balik ucapannya ada racun yang siap menerkam, membunuh siapa saja yang mendekatinya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga kata beliau adalah wa hukmu al-a'immatil mudillin, dan kehadiran hukum atau ketetapan dari para imam-imam yang membawa kesesatan. Sanad ini adalah sanad yang jayyid. Dengan pernyataan inilah maka kita akan membahas tajuk kuliah mengenal siapa kaum yang bisa meruntuh dan merusakkan agama Allah. Baik. Teman-teman yang terhormat, athar ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlihi, dengan redaksi yang sedikit berbeda. Apa kata Umar? Inna akhwafa ma akhafu alaikum thalatha.
Di antara yang paling sangat aku khawatirkan, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah munafiqun bil Quran. Orang munafik namun pandai dan lihai menggunakan Al-Quran. Perhatikan teman-teman. Siapa itu? Orang munafik yang lihai dengan Al-Quran. Nanti kita akan lihat penjelasannya. Saking lihainya, saking mahirnya dengan Al-Quran, la yukhti fihi. Dia jarang tersalah. Jarang tersalah di dalam apa? Membaca dan menggunakan argumen Al-Quran. Ya. Qara al-Qur'ana ya mimma asqat. Ya. Yani dia membaca Al-Quran sampai-sampai tidak pernah dia lisannya keluh, ya, ma asqata minhu alifan walal waw, hatta dia tidak pernah tidak kurang atau tidak pernah tersalah membaca huruf alif dan huruf waw. Kinayah menunjukkan dia begitu fasih dengan Al-Quran. Wa adallun nasi anil huda, dan tetapi dia menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Baik, teman-teman yang terhormat, kita akan membahas satu persatu dari 3 sebab runtuhnya atau rusaknya agama Islam. Yang pertama tentang zallatul alim, tergelincirnya orang alim. Tergelincirnya seorang alim. Mungkin tidak, Pak? Seorang alim, seorang ulama itu akan jatuh kepada kesalahan. Mungkin apa tidak, Pak? Mungkin sekali. Tidak mustahil. Kenapa? Karena dia adalah manusia memiliki sifat adami, sifat yang merupakan apa? Kealpaan, lalai, lupa, tersalah, itu biasa. Apa itu tercela? Tidak, teman-teman. Tidak. Justru itu menunjukkan dia adalah manusia yang sempurna dari sisi manusia. Kenapa? Ada kekeliruan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, "Fatazillu qadamun ba'da thubutiha." Bisa jadi kaki itu akan tergelincir setelah sebelumnya kokoh. Mungkin tidak, Pak? Mungkin ini Al-Quran yang bicara. Apalagi manusia, ulama, alim, siapapun dia. Bagaimanapun keilmuannya. Pujian para ulama-ulama sekaligus yang setara dengannya memuji ulama fulan, maka bisa jadi dia tidak akan pernah selamat dari namanya ketergelinciran atau kesalahan. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini ma'ruf kita dengar dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak Adam itu pasti dia melakukan apa? Kesalahan. Dan ini bukan celaan, menunjukkan sifat dasar manusia memiliki kekeliruan. Siapapun kita. Akan tetapi kata Nabi, "Wa khairul khata'ina at-tawwabun." Namun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang kembali ke jalan kebenaran. Mereka bertaubat, mereka fair, mereka mau mengakui apa? Kesalahan yang dia tergelincir di atas itu. Kenapa? Dia bukan manusia maksum. Dia bukan apa? Manusia maksum. Nah, kenapa? Karena yang memiliki sifat terjaga dari kekeliruan itu dari sisi manusia hanya satu saja, Pak. Siapa itu? Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang keduanya. Dan ini adalah ijma, kesepakatan seluruh para ulama. Gak ada di tubuh umat ini yang benar-benar maksum terjaga dari kesalahan kecuali satu saja. Siapa itu? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, yang satu-satunya ulama yang tidak mengembara ke berbagai negeri untuk rihlah fi talabil ilm, dalam menuntut ilmu. Kenapa? Beliau eksis di Madinah. Disebabkan di Madinah sudah banyak para ulama. Ini ulama unik, Pak. Beda dengan ulama-ulama lain. Kalau Imam Ahmad, beliau tawaf mengelilingi dunia mencari ilmu. Mencari apa? Ilmu. Beda dengan Imam Malik. Ada pelajaran yang bagus yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah. Ketika beliau mengunjungi kuburan Nabi di Masjid Nabawi, kota Madinah. Apa kata beliau? Ini perkataan yang bagus. Perlu dicatat dan kalau bisa dihafal. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Kullu qawlin yukhadhu wa yurad. Setiap perkataan manusia bisa diambil dan boleh ditolak. Perhatikan, Pak. Setiap perkataan manusia
boleh diambil dan boleh ditolak. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali orang yang berada di kuburan itu. Kuburan siapa itu? Kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Bahwasanya yang tidak boleh ditolak, yang wajib diterima momen bulat-bulat Pak, adalah perkataan Nabi SAW. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang tidak berbicara dengan hawa nafsu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau menyatakan hal yang hampir serupa dengan pernyataan Imam Malik rahimahullah. Apa kata beliau? Wa aballahu an yaksuwa thawbal hismah, dan Allah enggan memakaikan pakaian ismah, pakaian terjaga dari kesalahan, yang maksud li ghairi sadiqi al-masduq, untuk selain orang yang jujur lagi dibenarkan, alladzi la yantiqu 'anil hawa, yaitu di mana beliau adalah orang yang tidak berbicara dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha sallallahu alaihi wasallam, kecuali wahyu yang diucap, yang yang datang kepadanya. Siapa maksudnya ini dikatakan Muqayyid? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Ulama sepakat bahwasanya tidak ada alim, ulama rabbani satu pun di umat ini yang memiliki apa? Terjaga dari kesalahan, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau berbicara teman-teman, belum berbicara pasti hak. Imma Al-Quran ataupun berupa hadis yang berasal dari wahyu. Hatta Nabi SAW satu kali ketika beliau bercanda, dalam bercandaan beliau pun, beliau tetap berupaya menetapkan lisannya istiqamah di atas kebenaran, tidak dusta. Kata Nabi SAW, ma kharaja min fiyya illa al-haq, tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Baik itu kebenaran yang datang dari wahyu ataupun kebenaran sesuai dengan realita kehidupan. Tidak dengan kita ya Pak. Kalau kita kadang ingin bercanda, ada kalanya kita berupaya untuk apa? Menyenangkan kawan, terkadang terpeleset lidah kita untuk apa? Berdusta. Ini apa? Ini kawan tertawa, dia orang senang. Ya, apalagi para komedian. Atau para komedian yang mereka orang-orang yang berupaya untuk mencari, menumbuhkan, membuat kelakaran dan gelak tawa manusia. Bahkan tidak ada diada-ada. Dan ini adalah termasuk orang-orang yang jatuh kepada kesalahan besar. Kenapa? Berdusta. Hatta dalam bercanda, Nabi SAW tidak pernah berdusta. Baik. Jadi kita sepakat bahwasanya tidak ada yang terjaga dari kesalahan kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lanjutkan alim dari para ulama. Seorang ulama bisa jadi mereka terjatuh pada kekeliruan, dan itu hal yang realita, bukan sebuah celaan, ya. Akan tetapi itulah kenyataan. Beda halnya dengan para ulama. Kalau dikatakan para ulama, mungkinkah para ulama ini mereka akan sepakat di atas kesalahan? Tidak. Perlu dibedakan antara alim dengan ulama. Kalau kita orang Nusantara kan sama aja ya. Kadang ada satu bahasa itu yang kita pahami sama. Itu beliau ini seorang ulama. Sebenarnya ucapannya keliru Pak. Yang tepat adalah beliau ini adalah seorang alim. Karena ulama adalah jamak daripada alim. Alim itu artinya seorang yang alim, berilmu. Dua orang alim, alimani, orang alim. Jamaknya artinya tiga orang atau sekelompok ulama, dan bentuk pluralnya disebut dengan ulama. Allah berkata dalam Al-Quran di surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut, paling tahu tentang hak Allah dari umat ini, dari hambanya, adalah para ulama. Allah menggunakan kata apa? Al-ulama, bukan alim. Kenapa? Para ulama ini sifat yang berkaitan dengan mereka. Kenapa? Secara jamak atau secara komunitas para ulama, semuanya mereka berada di atas kebenaran, para ulama. Tapi kalau bicara secara pribadi alim, ini lain hal. Pasti ada kemungkinan dia melakukan apa? Kesalahan. Baik. Oleh karenanya teman-teman, para ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Dan kita mesti mengagungkan para ulama kita. Tidak boleh lisan kita tergelincir, apalagi berkata kotor terhadap para ulama. Tidak boleh Pak.
Kalaulah bukan karena para ulama setelah Nabi SAW dan setelah taufik daripada Allah Azza wa Jalla, maka Islam tidak sampai kepada kita. Kita doakan para ulama itu. Di antara adab yang diajarkan Al-Quran dalam surat Al-Hasyr adalah walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah Nabi dan para sahabat, yaquluna rabbana, mereka senantiasa berucap, ya Rabb kami, ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampuni dosa kami ya Allah, dan ampuni dosa para ulama kami, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya, yang telah mengajarkan agama ini kepada kita, kepada kami. Wala taj'al fi qulubina illa lilladzina amanu, dan jangan engkau letakkan rasa hasad, rasa benci, rasa sombong di dalam hati kami pada orang-orang yang telah mendahului kami dari keimanan. Allahu Akbar. Ini adab, teman-teman. Jadi kita sepakat, mungkin akan kita berbicara tentang seorang, 2-3 orang alim nanti di kelas ini. Namun jangan difahami kita sedang sedang menyebutkan kejelekannya. Tidak. Kita berada di pelataran atau wilayah ilmiah. Bukan maksud kita untuk merendahkan ulama, tidak. Ya, tetapi kita sedang berbicara tentang realita yang diterangkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Ulama adalah pewaris para nabi. Dan keberadaan para ulama, teman-teman, di tubuh umat ini seakan-akan membentengi kebaikan. Coba kalau ada suatu kampung, suatu negeri, nggak ada orang alimnya, Pak. Walaupun banyak orang kaya di sana. Banyak orang kaya, ahli ini, ahli itu. Tapi nggak ada alim ulamanya. Pasti kehidupan masyarakat itu akan jelek dan buruk. Pasti itu, Pak. Nggak ada alim. Tapi kalau ada yang alim di sana, alim, yang rabbani, yang benar-benar faqih tentang ilmu agama, 1-2 orang, maka itu seakan-akan membentengi seluruh masyarakat. Allahu Akbar. Itulah para ulama. Makanya para ulama, teman-teman, mereka seakan kata para ulama ini, kalau di langit yang menjaga langit adalah para malaikat. Adapun di bumi, di rasul dunia adalah ulama, para ulama. Karena kita wajib menghormati, mencintai dan bersyukur kepada Allah, mendoakan kebaikan kepada Allah untuk jasa para ulama kita, atas jasa-jasa mereka kepada kita. Baik. Mengenai seorang alim, teman-teman. Seorang alim yang rabbani, ketika mereka jatuh kepada kesalahan, itu bukanlah sebuah kerendahan, apalagi caci maki, tidak. Tapi justru itu adalah menunjukkan mereka adalah manusia biasa. Ini apapun ilmunya. Oleh karenanya dahulu, personal para ulama, masing-masing para ulama pendahulu kita dari zaman as-salaf, baik itu para sahabat, sampai kepada zaman berikutnya, yang benar-benar rabbani. Rabbani artinya ulama yang tawadhu, tahu bahwasanya mereka mengajarkan agama kepada umat ini bukan untuk mereka dipuji, tidak. Tapi mereka sedang memberikan penjelasan, al-bayanul haq, menjelaskan penjelasan tentang kebenaran. Mana jalan yang keliru dan mana jalan yang benar. Agar umat tahu, itu tujuannya. Nah, ketika mereka kakinya terpeleset, maka mereka tetap segera kembali kepada kebenaran. Bahkan mereka sudah wanti-wanti tentang diri mereka. Bahwasanya yang mereka sampaikan itu adalah agar umat tahu tentang hak Allah dan Rasul. Itu tujuannya. Bukan tahu tentang hak milik mereka. Tidak. Karena yang bagus, perkataan yang bagus daripada ulama madzhab seperti Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan bin Uyainah, Lais bin Sa'ad, misalnya orang-orang yang hebat sekali mereka. Ucapan yang mereka sepakati apa itu, Pak? Idza sahhal hadits fa huwa madhhab. Apabila telah sampai kepada kalian suatu hadis yang barangkali hadis itu tidak datang daripadaku, nah, atau bisa jadi engkau menemukan hadis yang menyelisih ucapan dan pendapatku, apa kata beliau? Hadis itulah sebagai pegangan. Itulah agama. Dengan hadis itu aku beragama, bukan dengan ucapan saya. Dan ini disepakati oleh ulama-ulama madzhab. Berarti apa, Pak? Para ulama yang rabbani mereka sadar bahwasanya mereka bisa jadi tergelincir pada kesalahan. Kalau ada kebenaran itu datang dari saya, ataupun dari orang sekitar saya, yang menyelisih pendapat saya, maka saya kembali kepada kebenaran. Berarti apa? Zallatul alim, ini hal yang biasa. Namun ini akan menjadi apa? Menjadi petaka dan musibah bagi orang yang mengikuti kesalahan itu, kemudian dibela-bela mati-matian dan dijadikan seakan-akan itulah agama dan kebenaran. Ini musibah. Kalau saya melihat dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan dari sisi sebab kesalahan yang bisa menghancurkan Islam itu adalah kekeliruan atau ketergelinciran para ulama.
Apalagi ketergelinciran itu di perkara yang sangat pokok. Ya, perkara sangat pokok. Nah, lebih teruk lagi, lebih permasalahan lagi teman-teman, kalau ada orang yang mengikuti kesalahan itu, kemudian diangkat-angkat, dibela-bela, walaupun menyelisih apa kesepakatan dan kebenaran yang datang dari wahyu. Nah, ini musibah. Letak musibah. Kira-kira ada seperti itu? Ada banyak kesalahan-kesalahan ulama yang mereka tanpa sadar ataupun bisa jadi mereka keliru dengan kesadaran, ya kemudian mereka sudah rujuk, tapi kesalahan ini mesti tetap diangkat. Ada saja pewarisnya, ada saja pewarisnya. Dan itulah manusia, Pak. Itulah manusia. Hidup ini kata pepatah Arab begini. Orang Arab mengatakan, likulli saqitin laqi. Setiap ada benda yang jatuh, pasti akan ada aja orang yang menyebar. Kira-kira betul itu, Pak? Benar, Pak? Tidak? Mohon maaf ya, semoga Allah menjaga kita semua. Tai kerbau pun jatuh, pasti ada yang menggunakan. Benar, Pak? Tidak? Demikian pula kesalahan-kesalahan yang berlaku, baik keluar dari mulut, perbuatan, sikap, fatwa, yang jelas-jelas menyelisihi, pasti akan ada aja yang meriwayatkan. Dan inilah yang terjadi sebagai musibah di kalangan umat ini. Ya, musibah yang terjadi apa? Di kalangan umat ini. Nah, kalau demikian teman-teman, apa yang mesti kita lakukan dalam menghadapi sikap kita sebagai orang yang awam, orang yang terbelajar, orang yang datang meniti jejak para salafus saleh, jejak para ulama-ulama kita yang hebat? Apa sikap yang mesti kita tunjukkan? Di dalam menentukan sikap teman-teman, ada bentuk 3 tipe manusia. Ada 3 tipe manusia di dalam menyikapi kesalahan atau kegelinciran seorang ulama. Yang pertama teman-teman, adalah sikap adil dan wasatiyah. Itu sikap pertengahan. Apa itu sikap pertengahan? Yakni sikap yang dia memandang kesalahan alim ini sebagai bentuk apa? Bentuk kealpaan manusia biasa. Dia tidak mencela, tetapi dia tidak mau membela dan mengikuti kesalahan itu. Kaidah yang mereka pegang adalah al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itu lebih layak, kebenaran itu lebih berhak dan lebih pantas untuk kita ikuti di atas segala-galanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika belum mengkritik seorang syekh atau ulama dari guru beliau. Ibnu Qayyim teman-teman, beliau punya banyak guru. Di antara guru Ibnu Qayyim adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada seorang alim yang lain yang buku Madarijus Salikin itu adalah merupakan syarah atau penjelasan dari kepada ulama ini. Ulama ini dia memiliki ketergelinciran, bahkan divonis oleh ulama-ulama lain sebagai orang ini, orang yang ini dan itu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bagaimana ada bagaimana ini ulama teman-teman. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Asy-Syekhul Islam habibuna. Syekhul Islam, maksudnya guru ini bukan Ibnu Taimiyah, tapi guru yang lain. Syekhul Islam, guru ini adalah orang yang kami cintai. Walakin al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Tapi kebenaran lebih layak untuk kami cintai, lebih layak untuk kami bela dan kami ikuti, lebih daripada guru kami. Allahu Akbar. Ada apa tidak ada? Ada. Inilah adab wasatiyah yang ditinggalkan oleh para ulama-ulama kita. Dan tidak boleh kita mencela. Tak boleh Pak. Oh ini apa nih ulama kita? Boleh Pak. Dia manusia. Beliau ulama alim fulan, alim fulan memiliki 1-2 kesalahan. Orang yang mencela bisa jadi punya 100 kesalahan. Benar betul? Bisa jadi kita punya 100 kesalahan. Oleh karenanya adab yang tepat adalah adil dan wasatiyah. Tidak membela kesalahannya, tapi tidak pula mencela celah pribadinya. Dan ini adalah adab yang diajarkan dalam Islam. Baik. Kemudian yang kedua, sikap yang kedua teman-teman. Sikap yang kedua adalah ada orang yang terlalu ekstrim kanan. Dan inilah bermulainya kaum perusak. Siapa itu? Orang-orang yang taklid buta kepada personal alim. Personal alim. Apa saja yang keluar dari alim itu salah ataupun benar, semuanya dilibas ambil. Seakan-akan dia memposisikan alim ini layaknya seorang nabi. Yang tidak boleh ditolak perkataannya siapa tadi Pak? Kata Imam Malik. Nabi SAW. Adapun alim siapapun dia, maka tidak boleh dibenarkan semua perkataannya kalau yang pernyataannya itu adalah sebuah
kekeliruan. Dan inilah bermulanya apa? Kerusakan. Ada orang-orang yang kalau sudah fulan umpama berbicara, maka dia mati-matian membela apa? Walaupun salahnya tanya. Dan ulama dari masa pasti mereka memiliki ketergelinciran. Hatta ada sahabat. Ada enggak sahabat yang memiliki kesalahan? Ada, Pak. Ibnu Abbas, ulama apa? Hibrul ummah. Tintanya umat ini, orang hebat. Dan sembarangan Ibnu Abbas. Sahabat sigar sahabat, tapi ilmunya hampir menyamai apa? Kibar sahabat, sahabat besar. Namun beliau pernah memiliki ketergelinciran. Apa itu? Beliau menghalalkan, membolehkan apa? Salah satu daripada cabang riba. Namun diingatkan oleh apa? Oleh sahabat yang lain. Wahai Ibnu Abbas, tunggu telah aku mendengar Nabi SAW bersabda, ini sudah diharamkan jenis riba ini. Maka Ibnu Abbas rujuk kembali kepada apa, Pak? Kepada kebenaran. Kepada apa? Kepada kebenaran. Dan inilah adab ulama Rabbani. Ketika dia benar-benar jujur untuk mengangkat umat ini agar umat kenal dengan Allah dan Rasulnya, bukan untuk mengagungkan dan mengenal dirinya, maka dia pasti akan apa? Fair. Dan ini sedikit, Pak. Orang-orang seperti ini sedikit. Rata-rata orang-orang kalau diingatkan kesalahan itu apa? Membela diri. Harusnya tidak. Kita harus membela apa? Membela kebenaran. Ya, membela apa? Kebenaran. Makanya ada seorang dai di Indonesia kemarin yang sempat viral ya, ketika salah terpeleset lidah dalam menyatakan tentang surat Asy-Syu'ara sebagai surat kaum muslim. Ini kan kekeliruan, tergelincir dapat tergelincir. Tapi apa sikap kita harusnya? Sikap adalah kembali kepada kebenaran. Inilah alim yang fair, Rabbani. Disebutkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah di dalam kitab beliau Tarikh Baghdad, ada seorang ulama yang bernama Umar bin Ubaidillah Al-Ambari rahimahullah. Beliau wafat sekitar 181 Hijriah. Beliau suatu kali mengiringi jenazah bersama murid-muridnya. Tiba-tiba ada orang bertanya, wahai Syekh, apa pendapatmu tentang hukum ini? Jadi bertanya tentang masalah apa? Masalah fikih. Ternyata Syekh ini menjawab keliru. Dia berfatwa, hukumnya begini, bukan begini. Di sampingnya ada murid yang berilmu, tahu tentang dalil yang tegas, masalah yang fatwa yang ditanyakan, menyelisih dari apa? Pernyataan Syekh tadi. Dan belum membuat muridnya membawa dalil. Apa katanya? Wahai Syekh, semoga Allah merahmati engkau, atau keliru dalam hal ini. Jawaban yang tepat begini. Apa katanya? Perhatikan, Pak. Ini alim, ulama. Apa katanya? Idzan ana arji'. Kalau begitu saya kembali. Saya rujuk kepada kebenaran apa yang datang daripada yang saya sampaikan tadi. Ya. Dan syahidnya kata beliau, la an akuna dzanaban fil haqqi ahabba ilayya min an akuna ra'san fil batil. Aku menjadi ekor tapi di atas kebenaran jauh lebih saya cintai daripada menjadi pemimpin, jadi ustaz, jadi syekh, jadi kiai, jadi kepala, tapi di atas kesalahan. Ini Pak, perlu dicatat adab seperti ini. Dan inilah bedanya antara orang berilmu dan orang yang jujur dalam menyampaikan agama dengan orang yang keliru. Bisa jadi Pak, dalam dakwah ini maksudnya apa? Agar orang mengenal dia. Padahal para ulama mengajarkan, seluruh para ulama yang Rabbani, mereka mengajarkan apa? Bukan untuk mengagungkan dan mengenal dirinya, tapi untuk mengenalkan Allah dan Rasulnya, hak Allah dan Rasul pada umat. Ada pepatah orang Arab, bedanya antara orang yang jujur dengan yang tidak. Apa itu? Ini pepatah nih Pak, kan hadis ya. Al-alim idza akhta'a ta'assafa. Seorang alim yang Rabbani kalau salah maka dia minta maaf. Rujuk mudah dia kembali kepada kebenaran. Wal jahil, adapun orang yang keliru, orang yang bodoh, orang yang lemah akalnya, idza akhta'a tafalsafa. Kalau salah dia berfilsafat Pak. Oh maksud saya bukan. Oh maksud saya tidak, aku saja kesalahan. Inilah alim Rabbani. Nah, kembali kita kepada pernyataan tentang orang sikap yang kedua tadi. Ada kala orang-orang itu Pak, dia suka mencari keringat para ulama. Keringat para ulama, bukan kebenaran yang disampaikan ulama. Ini ada orang-orang seperti ini. Sehingga dia nanti akan membesar-besarkan kesalahan, kemudian setelah itu dijadikan seakan-akan itu kebenaran. Ini yang pernah diingatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas, sebagai disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqih.
Ya, jilid 2 halaman 227. Ini pernyataan ini saya nukil dari kitab beliau dan bagus sekali. Apa kata Abdullah bin Abbas? Wailun lil atsba'i min atharatil alim. Celaka, binasa orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan dan keringatnya seorang alim. Salah, tapi justru itu diangkat. Wah, ini kan katanya dari Ustaz Fulan, dari Syekh Fulan, dari alim Fulan. Kemudian ditanya kepada beliau, apa maksudnya kaifa dzaka ya Ibnu Abbas? Wahai Ibnu Abbas, apa maksudnya itu? Orang-orang yang mencari keringat para ulama. Apa kata beliau? Yaqulul alimu syai'an bi ra'yihi. Ketika seseorang alim, ulama, alim dari ulama, berarti seseorang ini fulan, bukan bicara ulama secara umum ya. Alim dari ulama. Seorang alim berbicara tentang sesuatu dengan pendapatnya. Thumma yajidu huwa a'lamu, thumma yajidu man huwa a'lamu bi Rasulillahi minhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tiba-tiba mendengar orang lain yang lebih faham tentang hadis Nabi sehingga menyelisih pendapat alim yang dia cintai tadi. Apa yang dilakukan orang itu? Fayatruku qawlahu dzalik, tiba-tiba dia meninggalkan hadis Nabi dan tetap berpegang teguh kepada apa? Kesalahan yang diucapkan oleh alim tadi. Tsumma yamji al-atba, kemudian tetap dia menjadi follower, pengikut setia, membela, terus membesar-besarkan, bahkan dia akan melakukan apa? Permusuhan, menyatakan perang, siap perang untuk apa? Orang yang apa? Mengkritik ustadznya, mengkritik gurunya, mengkritik syekh alim yang dicintai. Ini dia yang diajarkan Islam. Inilah yang disebut, yang dibenci di dalam Islam. Yang disebut oleh ulama dengan apa? Taklidul a'ma. Taklid buta, fanatis buta. Ini yang diharamkan dalam Islam. Beda kalau taklid Pak, mengikuti ulama yang kita percaya keilmuannya, kemudian kita berupaya untuk mengambil ilmu daripadanya. Ya, ini tidak mengapa. Karena saya mungkin tidak bisa saya memahami dalil Pak. Saya masih mengikuti alim. Tidak apa-apa. Tapi kalau umpama alim yang Anda cintai, yang Anda agungkan selama ini, Anda jadi follower, kemudian dia salah, nyata kesalahannya, dan menyelisih daripada kesepakatan para ulama, apalagi menyelisih Al-Quran dan hadis, apa sikap kita? Tinggalkan itu pernyataan alim. Bukan, tapi tidak bermakna kita membenci alim. Ini sikap yang kedua. Oleh karenanya teman-teman, sikap yang kedua ini adalah kaum perusak, yang bisa menghancurkan fondasi-fondasi Islam. Hal yang semisal teman-teman, yang bisa kita lihat dalam ini, banyak contohnya. Tapi saya melihat contoh yang bagus dalam ini adalah seperti banyak orang sikap manusia di dalam membela kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin, kitab siapa itu? Dengan ma'ruf. Saya dulu masih SD, saya sudah baca kitab Ihya Ulumuddin. Siapa pengen saya? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ulama ahli batil. Para ulama atau manusia secara umum, mereka ada dua pandangan Pak dalam menilai kitab Ihya Ulumuddin. Satu, ekstrem kanan. Apa itu? Sampai ada yang mengatakan begini, man lam yaqra al-Ihya falaysa min al-ahya. Siapa yang tidak pernah membaca kitab Ihya Ulumuddin, maka dia bukan termasuk orang yang hidup. Seakan-akan dia bangga. Kira-kira Pak, kalau pernyataan seperti itu dari mana? Hah? Siapa yang tidak pernah baca kitab Ihya Ulumuddin, seakan-akan dia bangkai yang berjalan. Al-Quran dong Pak Ihya Ulumuddin. Kan Al-Quran yang menyatakan kalau siapa apa orang yang tidak baca Quran bagikan apa bangkai berjalan. Nah, kita lihat disamakan. Ini apa? Ekstrem kanan. Ada pula yang ekstrem kiri Pak. Apa itu? Melihat kitab Ihya Ulumuddin ini kitab layak untuk dibakar. Seperti pernyataan seorang tokoh yang bernama Mahmud Al-Haddad namanya. Orang Mesir yang belakangan kalau saya tidak keliru dia pernah tinggal di Saudi, dan dia termasuk tokoh yang sangat kencang dan keras. Ulama-ulama kalau ada salah semuanya dilibas. Imam An-Nawawi salah dalam masalah akidah Asy'ariyah, ayat tentunya tidak boleh dibaca, bakar. Imam Ibn Hajar Asqalani kitabnya Fathul Bari, itu nggak boleh dibaca. Kenapa? Ada akidah takwil di sana. Al-Imam satu lagi tadi Al-Imam Al-Ghazali, ya Ulumuddin layak dibakar. Ini ekstrem kiri Pak. Nah, sikap yang tepat bagaimana? Kembali kepada sikap yang pertama tadi. Kita melihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah sebagai alim ulama Rabbani, di mana beliau adalah ulama yang sama seperti ulama lainnya, memiliki kekeliruan. Dan memang kalau kita lihat kitab Ihya Ulumuddin itu 4 jilid Pak. 4 jilid.
kitab ini sudah dilihat oleh para ulama-ulama yang sederetan, atau bisa jadi ulama yang merupakan imam-imam umat ini. Mereka mendapatkan kesimpulan kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab yang berbahaya jika dibaca bukan oleh penuntut atau bukan oleh seorang ulama. Berbahaya. Kenapa? Ada banyak di dalamnya kesesatan-kesesatan yang yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kenapa? Karena dalam kitab itu banyak terdapat kisah-kisah khurafat yang berbau sufi dan mengajarkan akidah-akidah batil dari hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang mungkar, hadis-hadis yang lemah. Dan ini pernyataan siapa? Pernyataan saya, dan ini pernyataan para ulama, imam-imam kita dahulu. Saya nukilkan di sini, di antara yang mengkritik atau yang mentasfih kitabnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, adalah Imam Al-Jauzi. Imam Al-Jauzi, siapa yang meragukan keilmuan beliau? Ratusan jilid daripada buku yang beliau tulis. Ulama Rabbani, ulama as-salaf pendahulu kita yang sangat bagus keilmuannya. Beliau ketika melihat kitab Ihya Ulumuddin ini, beliau puji, ya aku ini kita bagus. Dari siapa? Dari sisi susunan. Tapi di dalamnya tidak luput dari apa? Dari hadis-hadis yang menyimpang, hadis-hadis yang palsu. Hadis-hadis apa? Hadis-hadis yang palsu. Sampai Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Talbis Iblis. Talbis Iblis itu Pak, kitab yang bagus ya, menjelaskan tentang bagaimana cara iblis merusak manusia sesuai dengan latar belakang mereka. Alim dengan keilmuannya, orang kaya dengan kefakiran, dengan kebakilannya, orang bodoh, orang-orang miskin dengan kemiskinannya digoda oleh iblis. Nah, beliau mengkritik tentang kitab Ihya Ulumuddin ini. Ya, mengkritik kitab Ihya Ulumuddin ini, apa kata beliau? Perhatikan di sini, saya nukilkan dari kitab beliau Talbis Iblis halaman 149, di bab Zuhurus Sufiyah judulnya. Di bawah bab itu apa itu? Ketika muncul ajaran-ajaran sufi yang menyimpang. Apa kata beliau? Waja'a Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali itu adalah lafaz beliau. Nama beliau adalah Muhammad bin Ahmad At-Tusi Al-Ghazali Asy-Syafi'i. Itu nama beliau. Nah, kata beliau, dan datanglah Abu Hamid Al-Ghazali, seorang ulama, kata beliau, fasanafa lahum kitab al-ihya atau kitabul ihya ala tariqati al-qawmi, di mana Imam Ghazali ini beliau menulis sebuah buku yang diberi judul Al-Ihya. Apa itu? Ihya Ulumuddin maksudnya. Dengan metode kesufian. Wa mala'ahu bil ahadithil batilah, di mana Imam Al-Ghazali telah memenuhi buku kitab Ihya tadi dengan apa? Dengan hadis-hadis yang batil. Wa huwa la ya'lamu butlanuha, sementara dia tidak mengetahui kebatilan hadis tadi. Ya, Imam Ghazali mereka dengan sanad juga, tapi sanadnya nggak ada sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis itu hadis palsu, hadis bikinan orang-orang sufi. Kemudian wa takallama fi ilmi al-mukasyafah wa kharaja an qanunil fiqh, di mana Imam Al-Ghazali banyak berbicara tentang mukasyafah. Apa itu mukasyafah, Pak? Mukasyafah itu maksudnya orang yang bisa bertemu dengan Allah, melihat Allah dalam kesadaran, bahkan bersatu dengan Allah. Yang di Indonesia nanti diajarkan dengan ajaran apa? Manunggaling kaula Gusti. Dalam bahasa Arab disebut dengan wihdatul wujud. Tokohnya di Indonesia dahulu siapa namanya? Syekh Siti Jenar. Masih ingat kan? Kita belajar dalam sejarah. Nah, ajaran-ajaran itu berasal diambil dari kitab apa? Mayoritas kitab dari apa? Tulisan karya Imam Ghazali dan dari Syaikhul. Nah, ini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan ada kesalahan yang dilakukan ketergelinciran oleh seorang alim. Dan bukan berarti kita jangan difahami ya. Sekarang ini kita sedang berbicara dalam pelataran ilmiah. Konteksnya bukan, jangan bapak-bapak atau siapapun yang mendengarkan video ini akan direkam. Jangan bayangkan konteksnya saya sedang mengkritik Imam Ghazali. Tidak, saya menyampaikan apa yang disampaikan para ulama agar mengingatkan apa? Mengingatkan umat dari apa? Ketergelinciran yang ada. Kenapa? Dan namun kita ini teman-teman dijadikan rujukan terbaik oleh kalangan saudara-saudara kita dari kaum sufi. Di dalamnya Pak banyak hadis-hadis yang batil. Oleh karena Imam Jauzi rahimahullah, beliau
mentasih kitab ini dan diringkas dari empat ini tadi menjadi kitab Minhajul Qasidin. Apa itu artinya? Minhajul Qasidin itu perjalanan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini kitab bagus secara rohani untuk melembutkan hati, bagaimana motivasi menuntut ilmu, tapi tidak sepi dari apa hadis-hadis yang batil. Ini apa? Kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian belakangan Ibnu Jauzi rahimahullah, kitab beliau Minhajul Qasidin itu diringkas lagi oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Sekarang sudah ada terjemahannya. Ini ada di tangan saya. Minhaju Al-Qasidin dan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi meringkas dari kitab Ibnu Jauzi tadi dengan judul Mukhtasar Minhaju Al-Qasidin. Ringkasan dari Minhaj Al-Qasidin yang ditashih atau diperbaiki oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Ini kita bagus sekali. Bagus sekali. Antum kalau baca ini satu jilid ini bagus untuk melembutkan hati. Rabbah kita cinta kepada akhirat. Bagus. Ya. Dan apa namanya? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya. Beliau dipuji oleh para ulama, hatta Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah memuji kitab Ihya Ulumuddin. Kalau untuk dibaca oleh sekelas para alim, para ulama, bagus bukunya. Tetapi beliau juga mengkritik buku ini tidak selamat kalau dibaca oleh orang awam. Kalau dikonsumsi oleh kita-kita ini, Pak, yang tidak tahu ilmu alat, ilmu apa, ini bahaya ini. Ilmunya sangat berbahaya. Bahkan ada riwayat-riwayat apa kesufian sangat kental di salamnya. Saya sebutkan di sini, nukilkan dari kitab Ihya Ulumuddin itu, ya. Di bab yang atau di jilid yang keempat. Jilid yang keempat di halaman 356. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan di bawah bab ini, bab judulnya adalah Bayanu Jumlati Hikayatil Muhibbin wa Aqwalihim wa Mukashafatihim. Bab penjelasan tentang beberapa riwayat-riwayat atau hikayat-hikayat para pencinta. So, muhibbin berarti Pak. Muhibbin artinya orang yang mencintai Allah, bersangatan cintanya kepada Allah di Indonesia menjadi habib para baik. Atau lebih parah daripada itu adanya orang gila yang senewen, tapi dikatakan kalau dia senewen itu wali, Pak. Kenapa? Mukasyafah. Lah kerjanya coret-coret mobil, Pak, dengan mobil orang bagus-bagus, mobil baru-baru, coret pakai apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Dengan warna-warna gitu. Ini wali nih, Pak. Kenapa? Mukasyafah. Cintanya sedang bersangatan kepada Allah, saking apa dia pergi mi'raj kepada Allah, nggak sadar tentang dirinya. Nah dia nggak pakai celana, Pak. Ya wali. Gitu tuh, subhanallah. Bukan syafa'an. Nah riwayat-riwayat seperti ini banyak di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah saya sebutkan satu, bukan satu ya. Kata beliau ini, wa hukiya anna Aba Turab, ya, at-Takhshadi diriwayatkan bahwasanya Abu Turab at-Takhshadi kana mu'jaban bi ba'dil muridin. Beliau suatu kali pernah takjub dengan melihat orang-orang yang beribadah bersama syekh-syekhnya. Yang bahasa kita muridin, bahasa Arabnya, bahasa Indonesia diadopsi menjadi murid. Di murid-murid itu bahasa Arab tuh. Nah, ada murid-murid kelas SD, berarti dari bahasa Arab tuh. Muridin bahasa Arab. Muridin orang-orang murid-murid yang belajar kepada syekh. Di mana dia sedang belajar, kalau belajar dengan syekh itu, Pak, kaedahnya adalah di depan syekh nggak boleh protes. Seakan-akan jadilah anda bagaikan apa? Kun kal mayyit, bagaikan mayat yang sedang dimandikan yang nggak bisa apa-apa di hadapan syekh. Salah atau benar syekh tetap diterima. Ini prinsip orang-orang sufi ini, Pak. Islam tidak mengajarkan ini. Itu adalah cara pembodohan umat. Islam mengajarkan apa? Ilmu dan kritis. Itu diajarkan Islam. Dan ini peninggalan yang diajarkan para ulama kita. Nah, kata Abu Turab, ketika saya melihat orang-orang yang sedang beribadah menakjubkan, kemudian dia mengatakan, ayo kita bertemu dengan ini kayak Pak, disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Mu'min. Ayo kita bertemu dengan seorang alim yang bernama apa? Yang bernama Al-Bustami. Ya, bertemu dengan siapa? Dengan Abu Yazid Al-Bustami. Ini ma'ruf, orang sufi kenal sekali siapa Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian orang tidak, saya cukup dengan apa, dengan mukasyafah ini saya ingin bertemu dengan Allah, saya ingin salah orang sufi dia. Antum paham lah bagaimana orang sufi kalau mengadakan
Pandai ritual-ritual ibadah kan aneh-aneh aja. Kemudian apa kata Abu Turab tadi? Wailak, ya, tahu billah, celaka engkau. Masa engkau bisa tertipu dengan Allah? Lau ra'ait, maksudnya engkau sibuk dengan Allah, mencari ingin bertemu dengan Allah, merindukan wajah Allah gitu. Lau ra'aita Abu Yazid Al-Bustami, andaikan engkau melihat Abu Yazid marratan wahidah, satu kali saja melihat wajah Abu Yazid Al-Bustami, gurunya, syekh yang diagungkan itu. Kana anfa'u laka min antarallaha sab'ina marrah. Itu jauh lebih baik, lebih bermanfaat dan bagi Anda daripada melihat Allah 70 kali. Ini kira-kira masuk akal atau? Melihat seorang ulama saja, walaupun dia guru yang dia cintai, itu lebih baik daripada melihat wajah Allah 70 kali. Walaupun ini cuma olok-olok mereka saja, yang masa bisa melihat Allah? Ada orang bisa melihat Allah. Melihat Allah itu nanti di surga, di akhirat dan di surga. Orang beriman yang akan melihat. Walaupun secara yaqadah, maksudnya dalam kondisi bangun, mustahil ada orang dusta. Orang sufi ini biasa, Pak. Kata orang Minang, galihnya orang sufi, jualannya orang sufi. Na'udzubillah. Nah, apa yang saya maksud, Pak? Inilah salah satu contoh bentuk riwayat-riwayat yang rusak yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Saya dulu waktu kecil sudah baca itu, Pak, kitab dalam itu. Walaupun tidak selesai, tapi saya melihat itu ada yang bagus, tetapi saya juga merasakan keanehan. Riwayat-riwayat tentang apa? Tentang macam-macam. Nah, inilah kitab Ihya Ulumuddin. Nah, sikap orang yang dulu, Pak, kepada kita, ya ini misalkan kitab Ihya Ulumuddin bagikan Al-Quran, wajib dibaca, nggak boleh ditinggalkan. Apa yang ada di dalamnya itulah kebenaran. Bahkan mereka merujuk kepada kita dan kemudian untuk membantah apa? Kebenaran. Baik. Ini sikap apa? Sikap yang keliru. Oleh karenanya teman-teman, sekali lagi saya tegaskan sebelum menjelaskan tentang orang ketiga, bahwasanya berbicara tentang alim ulama, maka bisa jadi mereka keliru. Tapi tidak boleh kita bela kesalahan yang ada pada mereka. Anda membela kesalahan seorang alim, seakan-akan Anda sedang berbuat jelek, berbuat buruk kepada alim itu, walaupun dia buruk. Walaupun dia ada ustaz, syekh, salah. Kemudian followernya banyak membelanya. Dan dia pun tersenyum. Wah, banyak masih ada yang bela saya. Seakan-akan hakikatnya orang ini sedang berbuat jelek kepada dia. Kenapa? Dijerumuskan dia ke dalam apa? Jurang kehancuran. Makanya ulama, murid yang bagus adalah dia kritis kepada gurunya. Bukan berarti merendahkan guru, tidak. Ketika gurunya salah, maka dia menasihati, meluruskan dengan lemah lembut dan kesopanan yang ada dalam kita. Ini yang diajarkan oleh agama kita. Baik. Makanya tentang Al-Imam Al-Ghazali dan orang-orang yang semisal beliau, mereka adalah ulama-ulama besar. Tapi kita tidak boleh menegakkan benang basah dengan kekeliruan yang pernah mereka torehkan di dalam hidup mereka. Ya, Al-Imam, dan memang teman-teman, kita tidak ekstrem kiri dan tidak pula ekstrem kanan. Yang terlalu dulu bukan juga. Dan merendahkan Imam Ghazali juga boleh, Pak. Seperti tadi kan ada orang merendahkan. Dan ini sikap apa? Sikap yang ketiga, yaitu orang yang merendahkan ulama-ulama tertentu. Kalau salah terkencing, berarti jatuh bid'ah, kemudian kafir. Tidak boleh seperti itu. Nah, itu yang diajarkan di dalam Islam. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullah, ketika beliau menyebutkan geografi Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala, di akhir penjelasan beliau apa kata beliau? Al-Ghazaliyu imamun kabir. Al-Imam Al-Ghazali, beliau adalah imam yang besar. Imam dalam hal apa, Pak? Dalam ilmu usul fikih. Bagus Imam Al-Ghazali. Rujukan para ulama Syafi'i. Beliau dapat kitabat kalimat Hijriyah. Tapi dalam ilmu hadis, beliau tidak ada maksudnya tidak sederhana lah dengan ulama seperti Imam Al-Iraqi. Imam Al-Iraqi yang wafat tahun 808 Hijriah, ya. Beliau adalah gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi beliau adalah ulama yang faqih dalam masalah ilmu hadis. Beliau yang menyeleksi mana hadis yang sahih, mana hadis yang munkar, mana hadis yang lemah. Tapi Imam Al-Ghazali dalam hal ini beliau tidak termasuk pakarnya. Kenapa? Kita akui, ulama mengakui bahwasanya Al-Ghazali faqih dan pakar dalam masalah usul fikih. Tapi kalau dalam urusan ilmu hadis beliau masih jauh dibandingkan ulama besar. Tapi meskipun demikian, apa kata Al-Ghazali? Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa laisa wa ma min syartil alim annahu la yufti. Ini perhatikan, Pak. Dan Az-Zahabi, beliau mengkritik Imam Ghazali sangat banyak. Kemudian di ujungnya kata beliau, Imam Ghazali adalah imam besar, alim ulama besar. Wa ma min syartil alimi
annahu la yufti, tapi bukanlah syarat seorang dikatakan alim untuk dia tidak bersalah. Wa ma min syartil alimi annahu la yufti. Bisa jadi ulama itu biasa itu. Baik. Makanya ini sikap yang kedua. Ada pun sikap ketiga apa tadi? Orang yang terlalu berlebihan di dalam apa? Di dalam mencela juga boleh dipakai. Ini juga tidak terlarang. Baik. Selesai kita dari penjelasan zallatul alim. Kita bicara seorang ulama. Sekarang kita lanjut yang kedua, teman-teman. Yang kedua kata Imam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berdalihkan dengan apa? Dengan ayat Al-Quran tadi untuk mendukung paham apa? Paham liberalisme, wihdatul adyan. Apa itu wihdatul adyan? Menyamaratakan agama. Nah, Pak, kita Muslim itu Pak, jangan terlalu radik lah. Tidak boleh kita sering menyalahkan saudara kita Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha. Kita kan masih saudara kita, Pak. Tidak boleh kita mengklaim Bapak saja, kita aja Muslim masuk surga. Saya Muslim juga nih, Pak. Profesor saya, Pak. Itu. Apa yang diinginkan? Diinginkan adalah kebatilan. Lah, berdalil, ada dalil enggak, Pak? Ada, Pak. Apa dalilnya? Di antara dalilnya kita gunakan firman Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Imran, "Qul ta'aqul ya ahlal kitab." Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Cukup sampai di situ. Katakan Muhammad kepada ahlul kitab, wahai ahlul kitab, ayo kita bersama-sama kepada satu pernyataan kesepakatan yang kita sepakati di antara kami dan kalian. Sampai di situ diputus. Loh, hujahnya Quran, Pak. Padahal ayat itu justru untuk membantah wihdatul adyan. Tidak ada yang namanya sama rata agama ini, Pak. Yang akan masuk surga hanya Muslim. Bahkan ini adalah akidah seluruh agama-agama. Orang Pak, bukan Muslim aja. Sebenarnya orang-orang Hindu, orang Nasrani, Yahudi, mereka juga mengklaim sama. Yang masuk surga itu cuma Yahudi saja. Yang masuk surga itu Yahudi saja. Hanya orang Kristen, Pak, yang masuk surga aja. Islam masuk surga kan? Gak masuk kata mereka, Pak. Kita ini kan domba-domba tersesat. Lah, tapi anehnya, dan orang Kristen, Pak, nggak ada yang klaim. Orang Muslim itu nggak boleh dia masuk surga. Nggak ada satu pun orang Kristen, Pak. Tapi kenapa bercongkol dalam Islam? Subur. Kenapa? Support sistemnya kuat. Itulah kaum liberal. LGBT itu nggak apa-apa. Itu kan HAM itu. Nggak boleh kita. Lah, LGBT kan perkara apa dulu kaum disiksa oleh apa? Nah, itu yang disiksa itu bukan apa? Bukan LGBT-nya, tapi cara sodominya yang disiksa. Subhanallah. Gayanya apa-apa? Dalil, argumentasi, hujah. Tapi di belakangnya ada bisa yang disumpulkan. Bahaya. Inilah munafik yang bercidal dengan Al-Quran.
Yang seperti itu. Dan ini banyak di Indonesia. Seperti Ulil Absar Abdallah, apa disebutkan namanya? Karena dia tokoh, dia berbicara di media, dia punya tulisan, alumni apa lagi? Alumni apa namanya? Libya, Jakarta. Ulil Absar Abdallah. Kalau saya mendengar ucapan itu luar biasa. Ulil Absar Abdallah itu berhujahnya kuat. Ya, dengan satu lagi siapa itu yang sudah mati. Ini kan orang-orang berbahaya. Nah, mereka nanti akan membawakan apa? Hujah-hujah yang membatalkan, membuat keraguan di tengah umat. Dan inilah yang dia apa? Yang diperingatkan oleh apa? Oleh para ulama kita dahulu tentang kaum munafik. Kenapa? Karena mereka adalah musuh yang apa? Berbahaya, bagi menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Laksana serigala lapar berbulu domba. Ini kira-kira ayam apa domba ini? Ternyata dia serigala yang berbahaya. Dan banyak orang-orang kaum muslimin Pak terkecoh dengan apa? Faham-faham liberal. Banyak sekali. Belakangan artis-artis berani nikah antar agama. Wanita muslimah, artis muslimah, nikah dengan Yahudi, nikah dengan Nasrani, nikah dengan Hindu, segala macam. Apa mereka gunakan? Liberal, paham liberal. Ini yang punya hujah juga dia. Punya hujah. Banyaknya semakin meraba. Lah, jilbab itu tak boleh dikatakan wajib. Itu kan budaya Arab. Ini padahal Pak, jilbab itu budaya Arab bukan Pak? Orang Arab tak ada jilbab dulu. Tanya ke orang Arab, tak ada. Bahkan awal jilbab itu wajib setelah turunnya ayat. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu dan seluruh wanita-wanita beriman, an yudnina alaihinna min jalabibihim, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke dada-dada mereka. Dari keadaan ayyurafna fala yubain, agar hal itu menjaga kehormatan diri mereka dan mereka tidak disakiti. Ayat ini ketika turun adalah atas prakarsa daripada Umar bin Khattab, di mana sahabat-sahabat bertemu dengan istri Nabi ketika istri Nabi belum berjilbab. Kenapa? Belum ada syariat jilbab. Inilah kebiasaan orang Arab itu. Ketika Umar mengusulkan, ya Rasulullah, yang menemui istrimu itu kan nanti ada orang baik, tidak baik, terfitnah nanti dengan istri-istrimu. Bagaimana kalau disuruh pakai jilbab? Kata siapa? Umar, turunlah ayat tadi di surah Al-Ahzab. Sehingga ketika turun ayat, para istri-istri Nabi mencari jilbab. Yang tidak ada jilbab, cari kain gorden. Gorden itu dibelah dua, ditutup kepala. Oleh karenanya jilbab bukan budaya Arab, tapi dia adalah syariat yang turun daripada Allah Rabbul Alamin. Ini siapa yang menggelarkan? Yang menggelarkan adalah kaum liberal atau orang-orang munafik di masa modern sekarang. Ya. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan afwafa ma akhafu alaikum, atau afwafa ma akhafu alaikum ala ummati, atau afwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan. Kullu munafiqin alimul lisan. Yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah munculnya kaum munafik namun lisannya fasih. Fasih dalam apa? Itu Ulil Absar Abdallah tuh kurang apa tuh? Bagus dia dalam bahasa Arab tuh, Pak. Antum kalau berhujah dengan dia salah tuh. Ada seorang ustaz kalau tidak salah berhujah tentang surat itu ayat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Itu berhujah dengan Kang Ulil. Dikalahkan oleh Kang Ulil dari apa? Sisi bahasa. Kalah, Pak. Padahal ustaz ini benar nih. Cuma dari sisi kaidah lemah. Sehingga menunjukkan apa? Fasihul lisan. Fasihu al-lisan. Inilah orang yang merusak, kaum yang merusak agama yang kuat. Dan yang terakhir adalah a'immatul mudillin, para pemimpin-pemimpin yang membawa kesesatan. Dan saya wallahi, antum tentang penguasa yang sesat ini kan sepakat Ahlussunnah, tidak boleh memberontak. Tidak boleh memberontak kepada pemimpin kaum muslimin walaupun mereka diktator. Tidak boleh, haram. Usul kesepakatan kaum muslimin. Para ulama dari dulu sampai sekarang. Kenapa? Bahayanya besar. Namun buah dari pemberontakan itu akan berujung kepada apa? Kepada kerusakan yang besar, kerusakan dunia dan akhirat. Dan demi Allah, kesimpulan ini karena waktu sudah dekat, saya tidak melihat orang yang paling cocok dengan hadis ini di masa kita sekarang. Kalau masa dulu sudah berlalu ya, sudah berlalu, saya tidak baca masa dulu. Orang yang paling cocok di masa kita sekarang adalah Al-Kumaini, pimpinan dedengkot Rawafid Syiah di Iran. Kumaini tahu tidak siapa Bapak Kumaini? Rafidah. Dia orang beragama Sikh, bukan Muslim dia, Pak. Yang berasal dari India, agama Sikh dari India, datang dengan ayahnya ke Iran ketika di masa pemerintahan Muhammad Reza Shah Pahlavi, yang Sunni di masa itu.
Kemudian ayah ini pernah dipukul karena melakukan apa? Aksi-aksi demonstrasi. Dan kalau saya tidak salah di penjara, membuat kebencian di hati sang Khomeini. Ketika dia memiliki follower yang banyak, apa yang dilakukan Pak? Dilakukan pemberontakan kepada Muhammad Sahriza Pahlavi dengan dasar diktator. Apa yang terjadi hasilnya? Jadilah Iran sebagai negeri yang ahlu sunnah di masa tahun 70-an ke belakang menjadi agama Syiah sampai hari ini. Siapa mereka? Immatul mudillin, para imam-imam yang sesat. Di mana Khomeini Pak, dia sebagai pimpinan kan wilayatul faqih, orang yang paling tertinggi dalam negara, di mana keputusan ada di tangannya, baik urusan negara ataupun urusan agama. Dialah yang menghalalkan mut'ah, bolehnya mohon maaf ya, sodomi laki-laki dan laki dari tubuh. Itu dia tuh Pak, yang mengajarkan agama Majusi dahulu dianut oleh orang Persia. Siapa itu Pak? Khomeini. Namun meskipun demikian, masih banyak di antara saudara kita Ahlus Sunnah kaum muslimin yang mengagung-agungkan bahkan memuji Khomeini. Bahkan sangat disayangkan saudara kita kemarin yang baru meninggal dibunuh di Iran, siapa itu? Siapa? Ismail Haniyah. Semoga Allah mengampuni kesalahannya. Yang mengagung-agungkan dia mengatakan rahimahullah Khomeini. Salah. Masa orang Majusi, orang yang mengajak kepada kesyirikan, Anda doakan dengan rahmat Allah. Dan dia membantai jutaan Ahlus Sunnah di Suriah, di Irak, dan di mana? Di Iran. Wanita-wanita diperkosa. Untuk dia adalah video-video yang ada terbaik. Ala kulihat. Ini adalah bentuk kaum-kaum yang merusak agama dan keturunan. Andaikan punya waktu, mungkin kita bahas dengan lebih panjang. Namun, kepada Allah, waktu membatasi. Insya Allah, di lain kesempatan akan kita bahas dengan tema dan tajuk yang berbeda. Allah Ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan untuk semua. Dan mohon maaf kalau saya punya kekeliruan, kebenaran itu datang daripada Allah untuk kita ambil. Dan kalau ada kekhilafan dan kesalahan itu datang daripada kami, semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.